kita pernah ikut-ikut organisasi nih di kampus atau kita ikut nih penelitian sama dosen, jadi bisa ke tracker gitu, jadi bisa kelacak tugas kita itu udah sampai mana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sofit, Sobat Skofit ya, balik lagi sama aku Fitria. Dan Alhamdulillah nih ada yang cerah-cerah hadir sekarang ini. Dan kita udah ada di Skotalk yang ke-10 nih. Sama sekarang tuh ada narasumber yang luar biasa banget. Ada Kak Reva ya, boleh nih mungkin pertama gitu ya, tak kenal maka tak aruf ya, kita kenalan dulu nih sama Reva Nia. Oh, halo semuanya. Perkenalkan nih, nama kakak, Kak Reva ya, nama panjangnya Revania Risang Ayu. Dan sebelumnya terima kasih buat Kak Fitri ya, udah ngundang aku nih jadi narasumber di sini lah, kita nanti sharing-sharing aja ya Kak, sharing-sharing santai. Dan oke, aku juga mau nanya, gimana kabar Kak Fitri ya nih sekarang? How was your day? So good. Lagi ini ya, Oke, libur panjang ya. ini lagi libur panjang nih dan kita di rumah aja nih kayaknya ya, perayaan untuk merayakan hari libur secara sederhana itu adalah diam di rumah ya. Betul banget. Oke nih ya, mungkin Sobat Skofit udah lihat juga ya kalau Skoto kali ini tuh bakal ngebahas nih Kak Reva ya, bakal ngebahas tips untuk lulus kuliah tepat waktu dan pastinya dengan predikat cum laude ya. Oke, jadi pas banget karena sekarang ini lagi sama Kak Reva yang Masya Allahnya ya, lulus kurang dari 4 tahun dan juga dengan predikat cum laude dengan pujian PK tertinggi ya saat periode wisuda di jurusannya ya, jurusan pendidikan fisika. Oke nih, mungkin kita kenalan juga sama CV-nya di CV Karepa ya, karena aku lihat CV-nya Masya Allah banget, dan mungkin aku izin share screen ya. Oke, gimana nih kalau sekarang nih? Sudah terlihat Kak, aman. Oke, siap. Nih ya, kalau lihat dari ininya nih, Karepa ini tuh udah lulus pada tahun 2024 dengan IPK-nya bisa dilihat ya 3,94 dari 4. Ini gede banget ya. Masya Allah. Semoga jadi penyemangat juga buat teman-teman yang mungkin di sini ada mahasiswa tingkat akhir nih Karepa ya. Biar semangat gitu pas wisuda biar dapat cum laude atau dengan pujian gitu ya. Kalau dilihat dari prestasinya ini Masya Allah banyak banget ya. Baru itu lomba busana berbahan sampah tingkat Jawa Barat ya sebagai model. Mungkin di SMA ya Kak, SMA ya. Terus juga untuk publikasi artikel ilmiahnya banyak banget ya guys. Dan juga penelitian, pengabdian, dan pembicara. Jadi selain dalam akademik, dalam bidang penelitian dan juga pengembangannya banyak banget ya guys nih. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat sendiri aja ya, karena kalau dibacain terlalu banyak. Dan untuk beasiswanya juga ini meraih beasiswa mahasiswa berprestasi ya, yang dari kampus ya, dari Unsil. Dan untuk riwayat pekerjaan sekarang mungkin ya di SMA Plus Darussalam, terus juga yang Brain Academy, organisasinya juga banyak ya guys gitu. Mungkin ini juga bisa menjadi motivasi ya buat teman-teman yang nonton dan juga buat aku. Oke nih Kak Reva, kalau dilihat dari CV-nya, Masya Allah banget ya, Kak Reva tuh banyak banget pengalamannya, dari akademiknya juga, IPK-nya bagus ya, tapi organisasi dan pengabdian yang lain sebagainya juga bagus banget. Nah, mungkin kita akan melaju nih Kak ke diskusi kita kali ini ya, mungkin teman-teman juga pada kepo nih ya. Gimana sih tips lulus tepat waktu ya? Mungkin first of all gimana gitu ya motivasi atau caranya? Karena kadang kita pas awal semester ya, misalnya semester maba gitu, pengennya lulus cepat waktu, tapi makin kesini, makin semester 3, semester 4, 5, 6, kayak buat lulus tepat waktu tuh ya gimana ya, agak susah gitu. Nah, buat Kak Reva, biar terus ada motivasi lulus tepat waktu gimana nih? Terima kasih ya terkait lulus tepat waktu. Oke, pasti semuanya juga pengen ya lulus cepat dan
lulus dengan tepat waktu gitu ya. Tapi sebelum kita lulus tepat waktu, usahakan kita sebelum lulus itu punya bekal dulu gitu ya. Jadi ketika kita lulus tuh ya minimal kita udah punya bekal apa minimal kalau misalkan belum kerja ya minimal kita pernah ikut-ikut organisasi nih di kampus atau kita ikut nih penelitian sama dosen gitu ya. Jadi kita punya track record gitu ya buat dicantumin di CV gitu ya kayak gitu. Oke, kalau tips lulus tepat waktu dari aku sendiri yang pertama, oke tentunya yang utama jangan ngulang matkul nih, ya adik-adik semua jangan ngulang matkul. Caranya gimana sih Kak biar nggak ngulang matkul? Ya kita harus semaksimal mungkin ketika kita mengerjakan tugas mata kuliahnya ya meskipun ya tidak semua mata kuliah bisa kita sukai gitu ya pasti setiap orang punya mata kuliahnya yang favorit gitu ya ada yang disuka banget nih mata kuliahnya ada yang biasa aja ada yang nggak suka mungkin mata kuliahnya Kak yang ini mah matkulnya susah aduh aku nggak suka ya. Nah, tapi jangan berlindung di kata-kata, ih matkulnya susah, aku ngerjainnya seadanya aja deh ya. Gak boleh gitu ya, meskipun mata kuliahnya ada yang gak disukai gitu ya, karena terlampau sulit gitu ya. Nah, tetap ya mengerjakannya harus semaksimal mungkin dan diefektifkan waktu mengerjakannya itu ya dibuat semaksimal mungkin, terus jangan ditunda-tunda gitu ya. Caranya gimana? Oke, usahakan kalau mengerjakan tugasnya itu siang ya adik-adik atau teman-teman semua. Memang sih kadang kita produktifnya itu ada yang lebih suka malam gitu ya, tapi ya kita kan punya waktu siang berapa jam gitu ya, hampir 12 jam mungkin ya siangnya ya kita atau di sela-sela kegiatan kita ya kita coba kerjain tugasnya gitu ya. Jadi malamnya tinggal finishing. Jadi malam adik-adik atau teman-teman semua masih punya waktu buat entertain untuk diri sendiri gitu. Mungkin di sini ada yang suka ngedrakor, jadi malamnya masih sempat ngedrakor gitu ya. Jadi jangan sampai jam 1 malam baru buka laptopnya gitu ya. Kan jam 1 malam mah harusnya kita merayu Tuhan buat tahajud ya, bukan membuka laptop gitu ya. Oke, terus eh, nanti pas udah jadi mahasiswa nih adik-adik pasti kenal yang namanya dengan sistem SKS gitu ya, sistem kredit semester gitu ya. Nah, kalau misalkan IPK-nya lebih dari 3, biasanya adik-adik tuh bisa ngambil SKS-nya full sebanyak 24 SKS. Nah, kalau punya kesempatan bisa ngambil 24 SKS full, adik-adik ambil tuh semuanya full, mata kuliahnya kontrak semuanya 24 SKS full. Biar apa? Biar mata kuliahnya itu cepat selesai adik-adik gitu ya. Jadi nanti ketika di semester besar, di semester akhir, mata kuliahnya itu udah habis gitu ya. Seperti itu. Terus satu lagi nih, kalau tips dari aku ya usahakan kita itu berada di lingkungan yang suportif gitu ya. Maksudnya kayak gimana yang sevisi gitu ya sama kita gitu. Jadi kalau begitu kita itu bisa saling mendukung gitu. Teman ada susah, kita bisa bantu. Terus kita ada susah, kita juga bisa minta tolong gitu. Jangan sungkan, jangan malu ketika kita ada kesulitan dan jangan malu untuk mengatakan minta tolong gitu kayak gitu. Nah, dengan begitu ya diusahakan gitu ya kita itu bisa tepat waktu. Jadi intinya yang pertama jangan mengulang matkul, terus ambil SKS yang maksimal, terus usahakan kita berada di lingkungan yang suportif kayak gitu. Betul banget nih Kak Repa ya. Jadi mungkin yang bakal aku highlight di sini itu dari matkul ya. Karena mungkin matkul juga atau sisa SKS ya ngaruh banget ya nambah semester atau enggak. Nah, mungkin teman-teman perlu perhatikan matkul mana yang bisa emang fungsinya memaintain IPK itu ya biar bisa ngontrak matkul sesuai. Jadi pas lulus juga semua matkul atau SKS sudah dijalani gitu ya. Mungkin nanti tinggal mungkin semester terakhir biasanya semester 7 ya atau semester 8 biasanya itu untuk fokus di skripsi aja. Tapi itu juga sih kembali lagi ke jurusannya masing-masing ya Kak Repa. Karena terkadang memang ada jurusan yang di semester 7 juga masih ada matkul ya. Nah, karena kalau contohnya di jurusan aku aja ada matkul pilihan ya. Kadang mungkin ada orang yang semester 7 itu masih ada gitu skripsi sama matkul apa gitu. Jadi teman-teman bisa cek aja jurusan teman-teman kayak gimana nih gitu.
terkait mungkin pembagian mengontrak mata kuliahnya ya. Nah, terus tadi juga ya SKS ya Kak Reva ya, kalau nggak salah tuh sekitar 144 ya untuk S1 itu ya, untuk SKS-nya ya, yang harus dipenuhi gitu. Terus tadi juga berada di lingkungan yang suportif, bener banget ya. Karena lingkungan itu berpengaruh banget ya, tapi semoga gitu ya, selalu bersama dengan lingkungan yang tidak toksik tapi suportif. Oke nih, ya tadi mungkin Kak Repa nih ya, tadi dilihat dari CV-nya itu kan banyak banget ya pengalamannya, organisasinya, pengabdian, mungkin jadi asisten dosen juga. Nah, gimana sih tips bagi waktunya? Sementara Kak Repa tadi tuh gitu ya, ngerjain tugas juga suka di awal waktu. Nah, tipsnya nih Kak buat mahasiswa tingkat akhir ya khususnya, cara ngebagi waktu gitu antara mungkin ada juga yang ikut organisasi sama akademiknya. Oke, yang selanjutnya ya, saya membagi waktu ketika kita udah mengerjakan skripsi dan cara membagi waktu dengan kegiatan-kegiatan lain. Dan ketika aku ngerjain skripsi, aku masih bisa menyempatkan dengan kegiatan lain seperti ya ikut lomba, terus penelitian dan pengabdian bersama dosen. Oke, cara membagi waktunya gimana? Gitu ya, jadi tetap ya eh, kalau dibuat skala prioritas dulu nih. Misal skala prioritasnya aku yang pertama skripsi dulu nih, udah pasti itu Maya harus skripsi dulu kalau versi aku ya. Terus yang kedua baru deh tentang kegiatan lomba, dan yang ketiga tentang penelitian dan pengabdian bersama dosen-dosennya kayak gitu ya. Nah, kalau aku tipsnya, mungkin ini bisa juga nanti ya diikuti sama teman-teman. Nah, kalau aku biasanya suka bikin daily goals setiap harinya. Oke, nanti mungkin Kak Fitria boleh share screen ya yang kayak gimana sih yang daily goals punya aku gitu ya. Oke, aku udah kirim ya contohnya ke Kak Fitria. Iya, mungkin aku sambil share screen ya, Kak. Oke, nanti bisa dilihatkan ya contohnya tentang daily goals yang punya aku gitu ya ke teman-teman semuanya. Oke, nah oke, bisa di share screen contohnya yang kayak gimana? Nah, oke, boleh di zoom Kak Fitria. Nah, ini kayak gitu ya, banyak kok template-nya. Di Canva juga banyak, nanti tinggal disesuaikan aja dengan selera teman-teman masing-masing. Nah, jadi itu tuh contoh daily goals punya aku ya. Jadi aku udah membiasakan suka bikin daily goals gitu. Sebenarnya dari semester 1 juga suka bikin kayak gitu ya. Nah, dan sampai berlanjut ke semester 8 juga saat mengerjakan skripsi. Jadi fungsinya buat apa? Itu tuh rencana harian kita, teman-teman. Jadi biar tiap hari itu ada goals atau tujuan yang dicapai gitu. Misal nih, kita buat daily goals dalam jangka waktu 1 minggu. Nah, dalam jangka 1 minggu tersebut, kita buat nih tracker buat perharinya kayak gimana. Misal nih Senin gitu ya, tanggal berapa, tujuannya itu, goalsnya itu apa, kita tulis kayak gitu sampai nanti hari minggunya gitu ya. Jadi di tiap hari ada goals yang ingin kita capai gitu ya. Jadi tiap hari itu ya bisa dikatakan biar ada pencapaiannya gitu ya, kayak gitu. Jadi ada perubahannya kayak gitu ya dari skripsi yang sedang kita kerjakan kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah misal nih hari Senin ya, tanggal 10 Juni 2024 nih, ini contoh bekas dulu daily goals punya aku ya saat ngerjain skripsi. Nah, misal nih kegiatannya itu, tujuannya itu mengirimkan hasil revisi ke dosen. Nah, kalau misalkan udah nih, udah kekirim nih revisinya atau udah dikerjakan, goalsnya kita contreng gitu ya, kayak gitu. Jadi bisa ke tracker gitu. Jadi bisa kelacak tugas kita itu udah sampai mana gitu, dan bisa lebih telarah gitulah ya, seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalkan tiap hari punya tujuan, punya goal seperti itu ya, diharapkan tujuan atau tugas yang sedang kita kerjakan itu dapat lebih terarah seperti itu ya. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya mau teman-teman juga bisa bikin nih daily goals kayak gini gitu ya. Sebenarnya ini bukan saat skripsian aja,
Nah, kalau bisa ya saat matkul-matkul biasa juga ya dibuat kayak gini ya. Jadi kalau misalkan ada tugas nih, tugasnya dikumpulkan kapan gitu ya. Kalian bikin deadline-nya nih kapan biar tidak terlalu sistem kebut semalam gitu ya. Jadi hasilnya juga bisa lebih maksimal gitu ya. Jadi kita lebih punya ruang dan waktu untuk mengerjakannya secara lebih maksimal. Karena kalau terlalu terburu-buru atau terlalu mepet nanti eh, dikhawatirkan hasilnya tidak maksimal seperti itu. Oke, tapi jangan lupa ya dalam waktu 1 minggu ini ya sempatkan juga main gitu ya buat hiburan gitu. Jangan Senin sampai Minggu, aduh ngerjain tugas ya terus tetap ya. Yang namanya main itu harus menyempatkan ya, bukan jika sempat ya. Main itu menyempatkan, bukan jika sempat ya, karena ya saya juga suka main ya. Tetap diselingi dengan main lah. Sesederhana kita beli es krim gitu ya, gitu. Oke, seperti itu Kak Fitria. Banget ya tadi Kak Repa udah nunjukin gitu ya, ada to-do list. Jadi tiap hari itu ada daily daily goals-nya ya, karena mungkin skripsi juga ya khususnya. Skripsi itu kan istilahnya sendiri-sendiri ya gitu. Skripsi itu sendiri mau ngerjainnya kapan, mau ke dosennya kapan gitu. Walaupun mungkin ada temen yang bakal bareng gitu ya sebimbingan, tapi pada akhirnya tetap gitu ya yang bertanggung jawab atas skripsimu ya cuma kamu doang gitu, cuma kamu sendiri. Jadi sebenarnya motivasi juga ada dalam diri kita ya. Nah, terus nih Kak Repa tadi kan apa sih penyelesaiannya itu bisa beda-beda ya Kak. Misalnya ada yang seminar proposalnya kapan, terus ada seminar eh, apa sih setelahnya tuh seminar hasil dan juga seminar atau sidang skripsi ya. Jadi memang itu kadang beda-beda juga ya Kak, kalau tiap jurusannya atau tiap universitasnya gitu ya. Mungkin gak jauh-jauh sama universitas lain ya. Di Universitas Siliwangi aja di EPKIP gitu ya. Tiap jurusannya itu bakal beda gitu. Ada yang satu jurusan itu cuma dua. Misal yang seminar proposal sama sidang skripsi ya. Ada yang misalnya yang tiga gitu ya. Jadi ada seminar hasil penelitiannya juga. Jadi itu bisa dilihat ya teman-teman atau tanyain ke cuttingnya gimana sih tahapan gitu ya alur skripsi di jurusan teman-teman atau mungkin nanti biasanya juga ada sosialisasi sih dari jurusan masing-masing gitu ya terkait pelaksanaan bimbingan skripsi. Oke nih Kak Repa, mungkin kita lanjut nih Kak ya. Tadi udah ya cara bagi waktunya. Jadi selain ngurusin skripsi sama juga kegiatan-kegiatan lainnya, tapi jangan lupa juga buat me time ya atau healing gitu mau sama teman ataupun sendiri. Karena emang ya kalau Kak Repa ini tipe yang memang bisa balance ya guys antara di akademiknya atau goalsnya tapi sama entertainmentnya ya, refreshingnya gitu. Jadi biar gak otaknya nggak ngebul. Oke, nah mungkin gini nih Kak, yang pertama kita langsung aja Kak ya mengkerucut gitu ya, bahas tentang skripsi nih Kak. Jadi skripsi itu apa sih Kak sebenarnya? Karena jujur dulu aja aku gitu ya, sebelum masuk ke mahasiswa akhir, sempat bingung kayak skripsi itu apa gitu. Sebenarnya kenapa sih kita harus skripsi? Dan bisa nggak sih skripsi itu dimusnahkan? Boleh nih Kak Repa ya. Oke, lanjut mengerucut ya ke skripsinya. Oke, secara sederhana gitu ya, sebenarnya apa sih itu skripsi? Oke, jadi sederhananya gitu ya, skripsi itu adalah karya tulis ilmiah gitu ya. Kenapa karya tulis ilmiah ya? Penulisan itu harus didasarkan pada data-data gitu ya, nggak boleh ngarang bebas gitu ya, harus bisa dibuktikan kefaktualannya atau keabsahannya, kebenarannya gitu ya. Nah, skripsi itu adalah karya tulis ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa strata 1 atau S1 gitu ya. Jadi ini mah the mother of tugasnya mungkin ya kayak gitu. Jadi tugas akhirnya gitu ya. Yang biasanya juga dijadikan syarat sebagai kelulusan mahasiswa S1 seperti itu ya. Terus eh, bisa dikatakan juga bahwa skripsi itu kayak akumulasi dari matkul-matkul yang sebelumnya udah kita kontrak, udah kita lalui gitu ya. Karena ketika kita mengerjakan skripsi nih, hampir semua matkul
kita gunakan nih ilmu-ilmunya itu dalam ketika kita mengerjakan skripsi tersebut nih matkul apa aja sih biasanya yang berkaitan erat dengan skripsi tersebut. Tentu aja ya matkul keilmuannya ya. Kalau saya kan jurusannya pendidikan fisika, jadi sudah pasti ilmu fisikanya terpakai ya sebagai dasarnya banget gitu ya. Nah, yang selanjutnya matkul selanjutnya yang sangat erat kaitannya dengan skripsi itu mata kuliah eh, metodologi penelitian. Ya, nanti biasanya matkul metodologi penelitian ini suka ada di semester udah masuk semester tingkat tinggi sih biasanya ke semester 6 atau semester 5-an gitu ya. Nah, biasanya di mata kuliah metodologi penelitian kita itu suka diajarkan nih sebenarnya cara melakukan penelitian yang sesuai tersebut itu harus bagaimana. Terus nanti juga diajarkan ya cara menyusun proposal penelitian itu seperti gimana sih. Bab satunya itu ngebahas apa, bab duanya ngebahas apa, dan sampai bab terakhirnya gitu. Apa yang harus dibahas, bagaimana cara membuat suatu karangan karya tulis ilmiah yang baik dan benar, yang sesuai dengan kaidah penulisannya, seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya, oke, ini mungkin mata kuliah yang akan erat kaitannya dengan nanti kalau adik-adik yang ngambil skripsinya itu kuantitatif. Nah, kalau dengar kuantitatif, pasti kepikirannya apa? Angka gitu ya. Nah, tapi bukan berarti skripsi yang kualitatif juga nggak perlu matkul ini ya, karena matkul ini adalah matkul yang jiwanya gitu, jiwanya dari skripsi. Oke, matkul apa? Matkul statistika gitu. Ya oke, nanti mungkin bisa ya Kak Fit, kita suatu hari nanti kita Ya jadwalkan betul ngebahas nih betul. tentang statistika karena karena ya itu asik kok asik gitu ya. Betul ya, apalagi nanti ada tutornya yang Masya Allah ya, menjelaskannya pasti statistika ya. Nanti kita jadwalkan sharing lagi tentang statistika gitu ya, dan matkul-matkul yang lainnya juga akan dibutuhkan jika kita membuat skripsi tersebut ya. Jadi makanya adik-adik semua yang masih di masa-masa ngutak matkul atau masih di masa-masa mata kuliah, oke, ikuti dengan sungguh-sungguh ya, ikuti dengan baik-baik gitu ya, masuk aja ke kelasnya, didengarkan ketika dosen sedang menerangkan gitu ya, diserap ilmunya, dan nanti ketika adik-adik sedang mengerjakan skripsi bisa diaktualisasikan ilmu-ilmunya tersebut gitu ya. Oke. Terkait tahapan skripsi gitu ya, lanjut ke tahapan skripsinya mungkin ya Kak. Iya, boleh boleh. Oke, ini tahapan skripsi versi di jurusan aku mungkin ya, tapi di jurusan lain juga atau di kampus lain tidak akan jauh berbeda ya. Hampir sama ya. Yang pertama, betul, hampir sama. Oke, yang pertama, tahap mengerjakan skripsi itu udah pasti mengajukan judul. Nah, mungkin adik-adik juga suka pernah lihat titik-titik yang berseliweran tentang pengajuan judul skripsi. Aduh, aku ditolak, aku ditolak. Oke, kayak gitu ya. Tips biar judul skripsi langsung diterima katanya. Suka banyak yang kayak kayak gitu ya. Oke. Yang pertama, pengajuan judul. Nah, ke siapa sih kita mengajukan judul? Ke dosen pembimbing kita. Dosen pembimbing itu ya ada dua ya, biasanya dosen pembimbing satu dan dosen pembimbing dua. Nah, judul kita harus diajukan ke kedua dosen tersebut. Nah, jika sudah di ACC oleh kedua dosen tersebut, lanjut kita daftarkan nih judul kita itu ke jurusan. Nanti kalau sudah didaftarkan ke jurusan, nah selanjutnya judul tersebut punya kita akan dimasukkan nih ke database jurusan. Nah, seperti itu ya. Jadi judul kita itu udah dimasukkan ke database jurusan sehingga orang lain nggak boleh gitu. Jadi judul kita itu udah didaftarkan nih. Jadi kalau ada judul yang sama ya jangan boleh ya, karena itu udah punya kita judulnya kayak gitu. Terus kalau misalkan ada yang bertanya, Kak, apakah judul Kakak langsung di ACC ataukah langsung diterima ataukah pernah ditolak? Oke, nggak langsung diterima ya, judul Kakak juga nggak langsung diterima karena ya eh, harus harus dipersiapkan sebaik mungkin gitu ya. Mungkin em, ketika tidak langsung diterima itu ya itu adalah sebuah cara
sebuah cara untuk membuat judul punya saya atau punya kakak itu ya lebih baik dari sebelumnya, karena mungkin yang sebelumnya itu perlu diperbaiki terlebih dahulu gitu ya. Jadi ketika judul kita tidak diterima langsung gitu ya, jangan sedih ya, jangan sedih ya. Itu tuh berarti cara buat kita agar kita itu memperbaiki judul punya kita kayak gitu. Nah, setelah itu ya jangan merasa terpuruk ketika judulnya belum di ACC gitu. Lihat punya temen udah di ACC nih, punya temen aku mah judulnya udah dimasukin ke database jurusan. Aduh, aku jadi insecure kayak gitu ya. Nah, mungkin nanti akan ada beberapa dari teman-teman yang mengalami fase seperti itu, tapi it's okay ya. Jangan merasa sendiri karena tiap orang juga kebanyakan juga merasakan fase seperti itu, termasuk saya ya. Saya juga merasakan ketika judul saya belum kunjung di ACC gitu ya, tapi it's okay, nggak apa-apa ya. Berarti itu tuh secara tidak langsung menyuruh kita untuk memperbaiki gitu ya, memperbaiki karya-karya kita agar lebih baik gitu ya. Seperti itu. Ketika disuruh diperbaiki ya perbaiki aja. Nanti juga akan ada masanya kita ACC kalau kayak gitu. Terus setelah mengajukan judul, nah setelah mengajukan judul ya kita terus bimbingan nih, bimbingan secara intens dengan dosen. Untuk apa? Untuk menyusun yang namanya proposal gitu ya. Jadi sebelum ke skripsi yang intinya, kita itu membuat proposal skripsinya dulu. Kalau misalkan skripsi itu babnya itu ada 5, bab 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau misalnya proposal itu hanya 3 bab terlebih dahulu. Bab 1 itu isinya satu masalah yang kita angkat dalam topik skripsi kita yang ingin kita coba selesaikan gitu ya. Intinya seperti itu. Kalau bab 2 itu tuh isinya landasan teoritisnya. Nah, biasanya landasan teoritis itu teori yang kita pakai dalam mengerjakan skripsi ini gitu ya. Ketika menggunakan teori ya usahakan tips dari kakak, tips dari aku, kita itu harus punya sumbernya. Misal teori si A. Nah, teori si A kita harus punya minimal, bukan minimal ya, kita harus punya bukti fisiknya gitu ya. Jadi kalau kita pakai teori A ya, bukunya mana, buku teori A itu ada nggak gitu. Kalau misalkan bukti fisiknya nggak ada, nanti kredibilitas atau keabsahannya kan dipertanyakan gitu ya, kayak gitu. Jadi usahakan data-datanya dan bukti fisiknya itu ada. Jadi kita nggak boleh sembarang mencatut yang namanya teori gitu ya. Jadi teori plus ada bukti fisiknya gitu ya. Kalau kalau cuma hanya teorinya aja terus gak ada bukti fisiknya, ya itu nanti bisa dipertanyakan ya, bener nggak ini teori yang dipakai, apakah cuma ngarang kayak gitu ya, supaya tidak timbul pertanyaan seperti itu ya. Oke, nah kalau itu yang kedua ya, kedua itu tadi menyusun proposalnya. Nah, kalau misalkan proposalnya udah fix nih, kedua dosen pembimbing udah oke, nah nanti kita akan dipersilahkan yang namanya seminar proposal atau ujian proposal ya, sempro singkatannya, kayak gitu ya. Nah, di ujian proposal atau di seminar proposal apa aja sih yang disampaikan? Nah, biasanya kita itu dikasih waktu kurang lebih 10 atau 15 menit untuk mempresentasikan proposal kita yang dari bab 1, 2, dan 3 tersebut. Nah, setelah itu kita ada sesi tanya jawab dengan dosennya. Biasanya kurang dari 1 jam atau ya rata-rata sekitar 1 jaman ya seminar proposalnya. Kadang juga kurang gitu ya, cuma 45 menitan kayak kayak gitu ya. Nah, nanti setelah seminar proposal kan akan ada masukan-masukan nih dari dosen penguji. Beda lagi ya, dosen pembimbing sama dosen penguji. Kalau dosen pembimbing itu adalah dosen yang membimbing skripsi kita, kalau dosen penguji itu ada dosen yang menguji proposal kita. Kalau di saya, dosen pengujinya itu ada 3, ya. Jadi nanti yang masuk ruangan itu 2 dosen pembimbing, 3 dosen penguji, dan 1 ya, saya sebagai praktikan atau mahasiswanya. Nah, seperti itu. Nanti masukan-masukan dari dosen pengujinya, kita catat, kita perbaiki, dan kita revisi gitu ya. Kalau udah selesai revisinya, kita kembalikan lagi nih proposal kita, perlihatkan lagi ke dosen penguji tersebut dan ke dosen pembimbing kita. Nah, kalau misalkan sudah fix, sudah oke nih perbaikannya sudah disetujui baik dari dosen pembimbing dan dosen penguji,
kita bisa langsung ke lapangan. Buat apa? Untuk mencari data ya, entah itu skripsinya yang kuantitatif ataupun kualitatif, sama-sama ya harus ke lapangan ya mencari data. Ya, kalau kebetulan kalau saya skripsinya kuantitatif, jadi kalau saya nyari datanya itu ke lapangan langsung ke sekolah ya, karena saya fakultas keguruan dan nyari datanya itu di sekolah ya. Jadi ngajar ke kelas gitu ya, mengolah nilai siswa dan nanti nilai siswa tersebut yang saya olah untuk skripsi tersebut kayak gitu. Nah, udah nih ngambil data di sekolah, lanjut lagi ngerjain skripsinya. Nah, tadi kan proposal itu cuma bab 1, 2, 3. Nah, lanjut sekarang kita kerjakan bab 4 dan bab 5-nya. Bab 4 itu isinya apa sih? Bab 4 itu pembahasan. Ya, pembahasan itu isinya apa? Jadi kalau misalkan kuantitatif itu, skripsi kuantitatif itu, si skripsinya tujuannya itu memecahkan atau membuktikan hipotesis ya, hipotesisnya. Nanti dibuktikannya itu pakai apa? Pakai angka. Nah, makanya tadi angka-angka atau angka-angka hasil dari lapangan kita olah nih. Apakah angka-angka tersebut berhasil membuktikan hipotesis atau enggak? Nah, caranya gimana perhitungannya, Kak? Kita pakai yang namanya tadi ya statistiska ya. Nah, makanya ketika matkul dan matkul yang lainnya juga ya, terutama matkul statistika. Nah, kakak harap kita semua dan adik-adik semua yang masih kuliah, semoga diikuti dengan sungguh-sungguh gitu ya, karena itu sangat-sangat berguna. Apalagi nanti di statistika, biasanya di statistika lanjut suka pakai yang namanya SPSS. Nah, saya lupa tidak mencantumkan tools SPSS-nya kayak gimana ya. Nah, tapi itu tuh SPSS tuh fungsinya ya buat membantu kita melakukan perhitungan statistiskanya ya. Karena perhitungan statistika itu bisa dilakukan dua cara, manual. Kalau manual kita pakai Microsoft Excel. Mungkin adik-adik udah tahu ya Microsoft Excel kayak gimana. Dan yang kedua itu pakai software yang namanya SPSS. Nanti bisa di searching ya sama adik-adik. Nah, kayak gitu. Terus udah nih bab 4-nya, kalau bab 4 dan bab 5-nya udah selesai. Kalau bab 5 apa isinya, Kak? Kesimpulan. Jadi terbukti atau enggak nih hipotesisnya kayak gitu ya, Cing. Nah, nanti kita seminar hasil. Kalau seminar hasil itu kayak simulasi disampaikan ke dosen penguji dan dosen pembimbingnya lagi kayak gitu ya. Jadi itu kayak udah skripsi jadinya gitu ya. Nah, kalau misalkan udah seminar hasil, nah terus kalau misalkan masih ada revisi, kita perbaiki revisinya. Dan kalau revisinya udah oke, nanti kita sidang skripsi nih. Benar sih kata orang ya, apa yang kalian lalui saat itu ya kalian harus nikmati, karena bisa jadi suatu hari nanti kalian akan merindukan itu, entah momennya atau sama orang-orangnya ya. Uji-uji statistiskanya, misal kita mau uji normalitas nih, apakah data yang kita peroleh itu berdistribusi normal.